pagi anak-anak semua. Masih semangatkah anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Dan sebelum mulai, Bu Guru ingin mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat Hindu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, apakah anak-anak sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk belajar? Jika belum, Bu Guru berikan waktu untuk menyiapkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk berdoa. Jadi, kedua tangannya dicakupkan di dada. Sudah, kemudian matanya dipejamkan. Berdoa akan Bu Guru pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Bu Guru akan lanjut. Terlebih dahulu anak-anak silakan ambil buku LKS-nya. Sudah? Jika sudah, anak-anak silakan buka buku LKS halaman 74. Di kegiatan buku LKS ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membaca kegemaran yang berbeda. Anak-anak baca bersama Bu Guru bersama-sama, kemudian anak-anak ulangi lagi sekali bersama orang tua. Nah, sudah semua membuka buku LKS-nya halaman 74. Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Setiap anggota keluarga memiliki bacaan kegemaran yang berbeda. Berikut adalah cerita keluarga Aldo. Ayah gemar membaca koran, ibu gemar membaca novel, kakak gemar membaca komik, Aldo gemar membaca buku bergambar. Walaupun demikian, mereka saling menghargai supaya rukun dan damai. Nah, silakan anak-anak ulangi kegiatan membaca ini bersama orang tua. Kemudian anak-anak jawab pertanyaan ya. Jadi ada 5 pertanyaan pada buku anak-anak. Silakan anak-anak jawab langsung di buku LKS. Anak-anak kerjakan langsung di buku LKS-nya ya. Nah, bagaimana sudah semua mengerjakan tugas pada buku LKS? Jika sudah, sekarang Bu Guru akan lanjutkan materinya ke mata pelajaran PPKN. Nah, jadi materinya itu mengenai kegiatan kebersihan, kemudian alat-alat apa saja yang digunakan untuk membersihkan. Nah, jadi yang pertama, Bu Guru mulai dari membersihkan kamar. Nah, jadi setelah anak-anak bangun tidur, jadi kasurnya dibersihkan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kemoceng atau dengan menggunakan sapu lidi. Nah, menggunakan apa? Iya, betul sekali, menggunakan sapu lidi. Jadi nanti anak-anak membersihkan tempat tidurnya dengan menggunakan sapu lidi agar debu-debunya yang ada tadi di kasur itu turun ke bawah. Nah, kemudian setelah itu tadi debunya yang tadi Bu Guru bilang itu turun ke bawah, jadi itu di lantai. Nah, kemudian anak-anak membersihkan lantainya dengan menggunakan apa? Alat kebersihan apa yang anak-anak gunakan? Menggunakan sapu lidi atau menggunakan sapu ijo? Iya, jadi anak-anak membersihkan lantainya dengan menggunakan sapu hijau. Nah, kalau menggunakan sapu lidi itu sapu lidi itu digunakan untuk membersihkan apa? Iya, jadi sapu lidi itu digunakan untuk membersihkan halaman di rumah anak-anak. Kalau sapu hijau itu membersihkan rumah atau membersihkan lantai rumah anak-anak. Nah, kemudian setelah menyapu lantai, kemudian biar lantainya tambah celing, jadi anak-anak harus bagaimana? Harus mengepelnya dengan menggunakan alat apa? Anak-anak mengepelnya dengan menggunakan lap basah atau menggunakan alat pengepelan. Ya, boleh ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan alat pengepelan.
Kemudian anak-anak bisa juga menambahkan alat pengepelannya dengan air yang berisi cairan pembersih lantai. Nah, selanjutnya lantai sudah, kemudian jendela rumah anak-anak. Misalkan jendela rumah anak-anak itu penuh dengan debu, jadi anak-anak harus membersihkannya dengan apa? Dengan sapu hijau atau dengan menggunakan lap basah. Ya, jadi anak-anak silakan membersihkannya dengan menggunakan lap basah. Kemudian yang terakhir nih, porsi di rumah anak-anak itu penuh dengan debu. Jadi anak-anak membersihkannya dengan apa? Dengan sapu hijau atau dengan menggunakan kemoceng. Nah, jadi anak-anak membersihkannya dengan menggunakan kemoceng ya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak siapkan buku paket. Karena Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menuliskan kegiatan yang berada pada buku paket anak-anak. Sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membuka buku paket halaman 113, yaitu ada angka 113. Sudah? Silakan anak-anak buka terlebih dahulu. Kemudian perhatikanlah gambar yang ada pada buku anak-anak. Nah, jadi di sini ada 5 gambar, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama anak-anak silakan amati dulu gambar yang nomor 1. Nah, di sini ya ada seorang anak-anak perempuan yang sedang menyapu lantai kamarnya. Nah, ini terus selanjutnya yang kedua, itu ada seorang anak laki-laki yang sedang mengepel teras rumahnya. Kemudian yang ketiga ada seorang anak laki-laki yang sedang membersihkan jendela kamarnya dengan menggunakan lap basah. Kemudian yang keempat ada seorang anak laki-laki yang sedang merapikan bantal tidurnya. Kemudian yang kelima ada seorang anak perempuan yang sedang membersihkan meja ruang tamunya dengan menggunakan kemoceng. Nah, kegiatan ini anak-anak tuliskan pada buku kotak. Nah, Bu Guru akan contohkan beberapa kepada anak-anak. Nah, Bu Guru contohkan salah satu gambar yang pada buku paket anak-anak yang halaman 113 itu yang pertama. Ingat ya, diatur jaraknya. Ditulis angka 1. Kemudian gambar yang pertama itu ada Siti menyapu lantai menggunakan sapu hijau. Jadi tulis Siti menyapu lantai menggunakan sapu hijau. Kemudian contoh yang kedua, misalnya Doni menata bantal karena nggak cukup, tulis di bawahnya bantal tidurnya. Nah, silahkan selanjutnya anak-anak tulis sendiri ya. Nah, sekarang jika anak-anak tadi sudah menuliskan kegiatannya, sekarang perhatikan gambar nomor ini ya. Nah, jadi ini hari Minggu, keluarga Bobby kerja bakti, membersihkan rumah bersama-sama. Nah, di sini anak-anak perhatikan terlebih dahulu alat kebersihannya yang digunakan oleh keluarga Bobby. Nah, jadi
Yang pertama dari ayah ya. Jadi ayah membersihkan bagian pelapon rumah itu menggunakan apa dia membersihkan? Ya, menggunakan kuas. Kemudian turun ke bawah ada ibu. Nah, jadi ibu menyapu lantai dengan menggunakan apa? Lihat gambarnya ya. Ya, menggunakan sapu hijau. Kemudian ke belakang ibu. Nah, di sini ada Bobby. Nah, di sini Bobby sedang membersihkan kaca jendelanya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan lap basah. Kemudian ini adiknya, ada seorang anak perempuan yang sedang membersihkan debu yang berada di televisinya. Nah, jadi anak tersebut membersihkannya dengan menggunakan kemoceng. Nah, jadi ini alat-alat kebersihan yang digunakan oleh keluarga Bobby. Nah, selanjutnya anak-anak silakan tuliskan nih ya pada halaman 115, tuliskan alat-alat kebersihan dan kegunaannya. Jadi, contohnya itu 1, nama alat kebersihannya misalnya lap basah. Jadi digunakan untuk apa lap basah itu? Digunakan untuk membersihkan kaca jendela. Anak-anak silakan tuliskan pada buku kotak. Nah, sekarang jika tadi anak-anak sudah selesai menuliskan, ingat diberi garis. Nah, untuk contoh nama alat kebersihan serta kegunaannya Bu Guru tulis di bawah sini ya. Misalnya itu nomor 1, ingat diberi jarak. Jadi tadi Bu Guru bilang ada lap basah. Anak tulis nama bendanya lap basah. Nah, jadi lap basah itu ditulis digunakan karena nggak cukup, Bu Guru tulis di bawahnya untuk membersihkan jendela. Nah, kemudian misalnya Bu Guru kasih contoh deh lagi 1. Nah, ada kemoceng. Nah, jadi kemoceng ini digunakan untuk membersihkan karena nggak cukup lagi, Bu Guru tulis di bawahnya meja. Nah, silakan sekarang anak-anak tuliskan lagi alat-alat kebersihan yang lainnya. Kegiatan pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan. Sebelumnya, mari kita simpulkan kegiatan hari ini. Yang pertama, tadi Bu Guru sudah mengajak anak-anak untuk mengenal kegemaran anggota keluarga anak-anak walaupun berbeda, baik misalnya ibu membaca novel, kakak membaca buku belajarnya, ayah membaca koran, seperti itu ya. Nah, selain itu juga anak tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada buku LKS anak-anak. Kemudian anak-anak sudah mempraktekkan kegiatan membersihkan rumah anak-anak dengan menggunakan alat-alat kebersihan yang tadi kita sudah sama-sama sebutkan. Kemudian yang keempat, tadi anak-anak sudah menuliskan kegiatan yang sesuai pada gambar di buku paket anak-anak. Untuk kegiatan hari ini, Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.